Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from group 1. We will bring about types of syllabus and component syllabus. Our group consists of my own, Fiandana Abida. Dan Lazuali Bagaskara. Nurin Saidatina Misa. Okay, we will bring 4 materials. The first is what is syllabus. The second is types of syllabus. The third is component syllabus. And the last conclusion. Okay, the first material will be discussed by me. What is syllabus? Apa sih syllabus itu? Oke, syllabus itu adalah perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus ini wajib dimiliki oleh guru dan digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap guru akan menjadikan silabus ini sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pembelajaran. Oke, tujuan silabus ini adalah untuk mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis tentunya. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Syahdan. Baik, terima kasih Fiandana, dan selanjutnya ada tipe 8 silabus. Yang pertama adalah silabus struktural. Yang pertama fokus pada struktur gramatikal dengan penekanan pada leksikon dan kalimat. 2. Susunan kosakata dan struktur gramatikal berdasarkan kompleksitasnya. 3. Pembelajaran diharapkan mengakumulasi pengetahuan bahasa secara bertahap. 4. Kekurangannya meliputi kurangnya penekanan pada konteks dan makna, serta kesederhanaan dalam penyajian yang tidak selalu mencerminkan pengguna sehari-hari. Yang kedua, silabus situasional. Yang pertama, menggunakan situasi kehidupan nyata sebagai basis pembelajaran. 2. Materi disusun berdasarkan pengalaman dan perspektif lapangan yang bermakna. 3. Dialog dan aktivitas sehari-hari menjadi fokus dengan penekanan pada leksikon dan struktur gramatikal. 4. Kekurangannya termasuk kecenderungan menjadi seperti silabus struktural, kurangnya keseimbangan dalam topik dan aktivitas sosial, serta kurang relevan bagi siswa yang belajar bahasa secara umum. Yang ketiga, silabus berdasarkan topik. Yang pertama disusun berdasarkan minat siswa dan relevansi komunikatif. Yang kedua, materi dikembangkan dari pengetahuan umum tentang topik ke pengetahuan yang lebih khusus. Kekurangannya terletak pada kurangnya keterkaitan antara pembelajaran topik dan pembelajaran bahasa yang seringkali menjadi siswa bingung. Yang keempat, silabus nosional fungsional. Yang pertama, memuat fungsi-fungsi komunikatif dan konsep-konsep nosional. Yang dua, fungsi-fungsi ini dijelaskan sebagai tujuan-tujuan komunikatif. Kekurangannya meliputi kesulitan dalam seleksi dan penempatan fungsi-fungsi tersebut dalam materi ajar. Yang kelima, silabus proses. Yang pertama, tidak dirancang sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, fokus pada proses belajar daripada hasil akhir. Kekurangannya termasuk kebutuhan komitmen tinggi dari guru dan kebutuhan pemahaman yang baik dari siswa terhadap proses pembelajaran. Yang keenam, silabus prosedural dan berdasarkan tugas. 1. Berkaitan dengan serangkaian tugas yang mengandung komponen bahasa. 2. Fokus pada proses pembelajaran. Kekurangannya meliputi kesulitan dalam menentukan tugas yang sesuai dan kurangnya fokus pada hasil belajar siswa. Yang ketujuh, silabus berdasarkan KTSP. Yang pertama, menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, fokus pada 4 keterampilan
keterampilan berbahasa, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, pembelajaran lebih menekankan penggunaan bahasa daripada pemahaman terhadap sistem bahasa. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu silabus campuran. Yang pertama, kombinasi dari berbagai aspek dari berbagai tipe silabus. Yang kedua, integrasikan aspek leksikal, struktural, topikal, situasional, dan tugas. Yang ketiga, tujuan pembelajaran didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan pada Nurin. Baik, thank you. Komponen silabus, secara garis besar, silabus kemudian mencakup berbagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator materi pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembelajaran. Hubungan logis di antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran sendiri adalah langkah yang harus dipersiapkan untuk kemudian mencapai standar kompetensi lulusan. Ada beberapa komponen yang harus ada dalam silabus sebagai berikut. Misalnya yang pertama itu identitas mata pelajaran. Memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua, identitas sekolah. Identitas sekolah yang memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki setiap peserta didik pada tingkat kelas atau berbagai program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini juga mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, suatu sikap spiritual. Yang kedua, suatu sikap sosial. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Keempat dimensi ini sendiri dirancang sebagai pengintegrasi muatan dalam pembelajaran, mata pelajaran, serta program dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Kompetensi dasar ini sendiri berisi sejumlah kemampuan yang wajib dikuasai peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam pelajaran. Pada setiap rumusan, kompetensi dasar terdapat juga unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam materi dan kata kerja. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi sendiri diantaranya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, serta suatu proses yang menggambarkan ketercapaian dari kompetensi dasar. Selanjutnya yang keenam, materi pokok. Slide selanjutnya, Kak. Yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu pengembangan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Selain itu, terdapat juga berbagai model pembelajaran serta strateginya yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan dicapai dalam waktu pembelajaran tersebut. Yang kesembilan, alokasi waktu. Sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Yang ke-10, sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak, atau media elektronik, alam sekitar, serta berbagai sumber belajar lainnya yang relevan. Selanjutnya, kesimpulan akan dipaparkan oleh moderator.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi materi yang sudah kita bawakan ini itu memberikan gambaran yang komprehensif tentang jenis-jenis silabus dan karakteristiknya, menekankan betapa pentingnya perencanaan yang sistematis untuk pembelajaran dan penilaian yang efektif. Nah, materi ini juga menekankan pentingnya komponen silabus dalam membentuk kerangka pendidikan, kompetensi inti, dan kegiatan pembelajaran sehingga berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif tentang desain dan implementasi silabus. Secara keseluruhan, materi yang sudah kita bahas ini merupakan sumber daya yang paling berharga bagi pendidik atau tenaga pengajar maupun pengembang kurikulum yang mencari wawasan tentang berbagai aspek konstruksi silabus dan peran pentingnya dalam menciptakan hasil pembelajaran yang efektif. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.